Selamat pagi, siap mohon izin perkenalkan, nama saya Noramanda Nabila Enkoso dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan ujian praktek kimia, di mana dalam ujian praktek ini saya diminta untuk melakukan uji amilum, uji lemak, dan juga uji vitamin C terhadap bahan makanan yang telah ditentukan. Sebelum kita masuk kepada uji coba lemak, uji coba amilum, dan juga uji coba vitamin C, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan dan juga memberitahukan bahan-bahan makanan apa saja yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk uji coba terhadap amilum dan juga lemak, terdapat 8 bahan makanan yang telah ditentukan. Yang pertama, terdiri dari margarin. Yang kedua, terdiri dari roti. Yang ketiga, kemiri. Yang keempat, pisang. Yang kelima, putih telur. Yang keenam, maizena. Yang ketujuh, tempe. Dan yang terakhir adalah kentang. Untuk melakukan uji coba terhadap lemak, kita akan menggunakan kertas buram. Sedangkan untuk uji coba terhadap amilum, kita akan menggunakan betadin. Selanjutnya adalah uji coba vitamin C, di mana dalam uji coba vitamin C ini juga sudah ditentukan beberapa bahan sebelumnya. Yang pertama ada minuman bersoda, yang kedua ada vitasimin, yang ketiga ada palpi, dan yang terakhir ada sisribu. Tak lupa juga untuk menambahkan beberapa bahan, yaitu ada air putih, dan juga ada gelas kosong, serta untuk pengujinya menggunakan betadin. Baik, tadi adalah beberapa bahan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk melakukan uji terhadap amilum, uji terhadap lemak, dan juga uji terhadap vitamin C. Dan sekarang kita akan masuk terhadap uji cobanya. Kita mulai dengan uji coba amilum, di mana dalam uji coba amilum ini saya akan meneteskan 2 hingga 3 tetes betadin ke dalam setiap bahan makanan. Setelah diteteskan 2 hingga 3 tetes, saya akan menunggu 1-2 menit untuk mengamati perubahan yang terjadi. Setelah 2 menit menunggu, di sini kita dapat melihat perubahan yang terjadi pada setiap bahan makanan. Di margarin, tidak terjadi perubahan warna yang begitu spesifik, hanya seperti warna betadin saja atau warna merah kecoklatan sedikit bata. Lalu untuk pada pisang juga sama, dan untuk pada kemiri juga menghasilkan warna yang sama, dan untuk putih telur juga sama. Lalu pada tempe juga menghasilkan warna yang sama, dan ada 3 bahan di mana mengalami perubahan warna yang cukup signifikan. Yang pertama ada pada tepung maizena, di mana pada tepung maizena ini dia berubah menjadi warna seperti biru kehitaman. Ini. Lalu pada roti menjadi biru kehitaman pula, dan lebih pekat warna biru kehitamannya. Dan yang terakhir pada kentang juga berubah menjadi biru kehitaman. Kesimpulan pada uji coba amilum yang pertama adalah perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan makanan merupakan akibat adanya reaksi antara amilum dengan iodin di dalam betadin yang menghasilkan warna biru kehitaman. Yang kedua, apabila suatu bahan makanan berubah warna menjadi warna biru kehitaman akibat terjadi reaksi antara iodin dan amilum, maka bahan makanan tersebut mengandung amilum. Hal ini disebabkan karena reaksi antara amilum dan iodin membentuk senyawa kompleks berwarna biru kehitaman, seperti yang terlihat pada tepung maizena, roti, dan juga kentang. Selanjutnya adalah uji lemak, di mana dalam uji lemak ini saya akan mengusapkan bahan makanan di atas kertas buram, lalu menunggu 1 hingga 2 menit untuk mengamati hasil perubahan yang terjadi. Yang pertama, saya akan mengoleskan margarin di atas kertas buram secukupnya. Lalu saya akan mengoleskan roti.
Selanjutnya saya akan mengoleskan kemiri. Lalu saya akan mengoleskan pisang. Selanjutnya ada putih telur. Diusapkan di atas kertas guramnya. Lalu tepung maizena. Tempe. Dan yang terakhir adalah kentang. Diamkan 1-2 menit lalu amati perubahan yang terjadi. Setelah menunggu 1-2 menit, bawa kertas buram ke atas cahaya lalu amati perubahan apa yang terjadi terhadap uji coba lemak. Di sini saya sudah menaruh margarin di atas cahaya dan margarin warnanya sangat transparan. Lalu untuk roti itu tidak transparan. Selanjutnya untuk kemiri transparan. Dan untuk pisang juga transparan. Lalu putih telur juga transparan. Tepung maizena tidak transparan. Tempe juga tidak transparan. Dan kentang transparan, ada bercak transparannya di situ. Kesimpulan pada uji coba lemak adalah bahan makanan yang mengandung lemak akan membuat kertas buram menjadi transparan seperti pada margarin, kemiri, pisang, putih telur, dan juga kentang. Dan yang terakhir adalah uji coba vitamin C. Di sini saya menyediakan 50 ml air putih biasa, lalu teteskan 20 tetes betadine. Setelah meneteskan 20 tetes betadine, aduk betadine hingga rata. Lalu kita masukkan vitamin terhadap cairan betadine tersebut. Aduk dan amati yang terjadi. Selanjutnya adalah meneteskan 20 tetes betadine ke dalam gelas kosong. Setelah diteteskan 20 tetes betadine, masukkan 1 sendok air bersoda ke dalam gelas tadi. Amati perubahan yang terjadi di dalam gelas. Setelah menuangkan kurang lebih 8 sendok air bersoda ke dalam larutan betadine, yang terjadi adalah warna dari betadinnya itu sedikit memudar, namun tidak seperti ketika kita menuangkan atau memasukkan vitamin terhadap larutan betadine yang sebelumnya kita lakukan. Selanjutnya kita meneteskan lagi 20 tetes betadine ke dalam gelas kosong.
Lalu kita campurkan dengan air dari si 1000. Bisa dilihat di sini, hanya dengan menuangkan kurang lebih 3 sendok air si 1000 terhadap larutan betadin, betadin tadi sudah langsung berubah warna menjadi seperti si 1000. Dan yang terakhir adalah meneteskan lagi 20 tetes betadin ke dalam gelas kosong. Lalu kita masukkan air palpi ini ke dalam gelasnya yang sudah berisi 20 tetes betadin tadi. Dan sama seperti sebelumnya, untuk palpi sendiri memerlukan kurang lebih 3 sendok airnya untuk dimasukkan ke dalam betadin, lalu betadinnya sudah larut dan warnanya menyerupai dengan warna dari palpi. Dan ini adalah larutan dari setiap uji coba vitamin C. Kesimpulan pada uji coba vitamin C, yang pertama adalah betadin digunakan sebagai indikator dikarenakan mengandung providon iodin 10%. Yang kedua, reaksi yang terjadi antara asam akrobat dalam vitamin C dengan iodin akan menghilangkan warna dari iodinnya. Dan yang terakhir, semakin sedikit tetesan larutan, maka semakin tinggi kandungan vitamin C-nya, seperti pada tablet Vitasimin, minuman si 1000, dan juga palpi. Sekian ujian praktek saya, yaitu uji lemak, amilum, dan juga uji vitamin C terhadap bahan makanan yang telah ditentukan semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan maupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.